Yang pertama, kita akan membahas mengenai organisasi layanan informasi atau information service. Organisasi layanan informasi sendiri adalah bagian dalam perusahaan yang bertugas mengelola semua sumber daya informasi. Unit ini sering disebut sebagai MIS atau Management Information System atau IT atau Information Technology. Tugas utamanya sendiri adalah memastikan teknologi, sistem, dan informasi dalam perusahaan berjalan dengan baik dan mendukung kegiatan bisnis. Sumber daya yang dikelola tidak hanya berupa perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, tapi juga orang-orang yang ahli di bidang IT, pengguna sistem, fasilitas teknologi, basis data, dan informasi itu sendiri. Semua komponen ini harus dikelola dengan baik agar perusahaan bisa menggunakan informasi secara efektif untuk mengambil keputusan. Selain itu, dalam organisasi ini terdapat berbagai spesialis yang memiliki peran berbeda, misalnya sistem analis yang menganalisis kebutuhan sistem, database administrator yang mengelola data, webmaster yang mengurus website perusahaan, network spesialis yang mengelola jaringan, programmer yang membuat program, dan operator yang menjalankan sistem komputer. Semua peran ini bekerja sama untuk memastikan sistem informasi dapat digunakan dengan optimal oleh perusahaan. Selanjutnya, kami membahas mengenai struktur organisasi layanan informasi. Struktur organisasi layanan informasi bisa berbeda-beda tergantung kebutuhan perusahaan. Pada struktur terpusat atau centralized, semua sumber daya informasi dikelola oleh satu unit pusat, biasanya bagian IT. Dalam sistem ini, pekerjaan dibagi berdasarkan siklus hidup sistem seperti pengembangan dan pemeliharaan. Kelebihannya adalah kontrol yang lebih mudah tetapi kurang fleksibel. Sebaliknya, pada struktur terdesentralisasi, sumber daya informasi didistribusikan ke masing-masing unit bisnis. Setiap bagian perusahaan memiliki wewenang untuk mengelola teknologi sesuai kebutuhan mereka. Struktur ini mulai berkembang sekitar tahun 1970 hingga 1980-an karena perusahaan membutuhkan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam penggunaan teknologi. Seiring perkembangan zaman, muncul model struktur modern seperti partner model, platform model, dan scalable model. Dalam partner model, IT bekerja sama langsung dengan unit bisnis untuk menciptakan inovasi. Dalam platform model, IT menyediakan infrastruktur, sedangkan unit bisnis yang mengembangkan inovasi. Sedangkan scalable model memungkinkan perusahaan menyesuaikan sumber daya IT dengan cepat sesuai kondisi pasar. Selain itu, ada juga model jaringan atau network model yang menekankan kolaborasi antara manajemen, unit bisnis, dan penyedia teknologi melalui jaringan seperti visioning network, innovation network, dan sourcing network. Yang berikutnya yaitu komputasi pengguna akhir atau end user computing. Pada awalnya, semua sistem informasi dibuat oleh spesialis IT, sementara pengguna hanya memakai sistem tersebut. Namun, seiring waktu, kebutuhan akan sistem meningkat sangat cepat dan tidak bisa sepenuhnya dipenuhi oleh tim IT. Akibatnya, pengguna mulai mengembangkan atau menyesuaikan sistem mereka sendiri yang disebut sebagai end user computing. EUC mulai berkembang pada akhir tahun 1970-an karena beberapa faktor, seperti meningkatnya kemampuan komputer pada pengguna, tingginya permintaan sistem, harga komputer semakin murah, dan adanya software siap pakai yang mudah digunakan. Dengan EUC, pengguna dapat membuat sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri tanpa harus menunggu lama dari tim IT. Namun, meskipun memberikan banyak manfaat, EUC juga memiliki resiko. Contohnya adalah sistem yang dibuat bisa kurang terstruktur, tidak aman, atau tidak sesuai standar perusahaan. Oleh karena itu, biasanya pengguna tetap bekerja sama dengan spesialis IT, di mana IT berperan sebagai konsultan. Jika dikelola dengan baik, EUC dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesenjangan komunikasi antara pengguna dan IT, serta menghasilkan sistem yang lebih relevan dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya, di sini ada pengguna sebagai sumber daya informasi. Nah, di dalam sebuah organisasi, pengguna sistem informasi itu sebenarnya punya peran yang sangat penting, di mana mereka itu bukan cuma sekedar menjadi pengguna, tapi juga sebagai tapi juga bisa sebagai orang yang memberikan masukan untuk pengembangan sistem tersebut agar jauh lebih baik ke depannya. Nah, hal ini itu terjadi karena pengguna itu yang paling paham bagaimana alur kerja sistem tersebut sehari-hari. Jadi masukan dari mereka tuh bisa membuat sistem yang bisa membantu untuk membuat sistem ini tuh benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan EUC atau End User Computing. Jadi EUC sendiri ini adalah kondisi di mana pengguna itu diberikan kebebasan untuk membuat atau memodifikasi sistem sederhananya sendiri.
Ini tuh misalnya mereka membuat aplikasi kecil atau mengelola data menggunakan tools yang ada, terus bisa disesuaikan dengan kebutuhan kerja mereka. Jadi tidak selalu harus bergantung pada tim IT. Nah, UC sendiri tentunya ada plus dan minusnya ya. Jadi ada manfaat juga risikonya. Nah, untuk manfaat UC sendiri salah satunya yaitu sistem itu dibuat jadi lebih sesuai dengan kebutuhan penggunanya karena dibuat langsung oleh orang yang menggunakannya. Kemudian yang kedua, komunikasi antara pengguna dan juga bagian IT itu jadi lebih mudah karena pengguna itu bisa langsung menyesuaikan kebutuhannya sendiri. Nah, untuk risikonya sendiri itu sistem dibuat bisa jadi kurang terencana. Juga dokumentasinya tidak lengkap dan juga penggunaan sumber daya itu bisa kurang efisien. Selain itu juga ada potensi risiko keamanan data karena tidak semua pengguna itu memiliki pengetahuan yang cukup tentang keamanan sistem. Kita masuk ke materi selanjutnya, di mana dalam pengembangan dan juga pengelolaan sistem informasi kita tuh juga butuh sumber daya manusia yang punya pengetahuan dan juga keahlian yang khusus. Jadi nggak bisa asal pakai aja, tapi harus benar-benar paham bagaimana sih sistem itu bekerja dan juga bagaimana cara mengelola sistem tersebut. Kita masuk ke yang pertama di sini ada pengetahuan yang dibutuhkan. Nah, yang pertama adalah pengetahuan. Nah, pengguna atau pengelola sistem itu harus punya basic kemampuan, basic skill untuk menggunakan komputer atau yang disebut dengan komputer literasi. Nah, selain itu dia juga tuh harus punya information literasi, yaitu kemampuan untuk mencari, memahami, dan juga menggunakan informasi itu dengan baik. Kemudian yang ketiga ada bisnis fundamental, di mana mereka juga harus memahami dasar-dasar dari bisnis kayak akuntansi, manajemen, pemasaran, juga keuangan. Kemudian ada sistem teori, yaitu pemahaman tentang bagaimana sistem itu bekerja sebagai satu kesatuan atau secara keseluruhan. Juga ada sistem development process, yaitu pengetahuan tentang proses pengembangan sistem atau SDLC. Juga sistem modeling, yaitu kemampuan untuk menggambarkan sistem itu menggunakan alat pemodelan seperti diagram aliran data atau IR. Kemudian untuk keterampilan sendiri yang dibutuhkan yang pertama yaitu komunikasi, di mana komunikasi ini tuh digunakan untuk menyampaikan informasi itu dengan jelas. Kemudian analisis, yang di mana analisis ini digunakan untuk memahami masalah atau mencari solusi dari masalah tersebut. Dan juga yang ketiga ada kreativitas, di mana kreativitas ini tuh dibutuhkan untuk mengembangkan ide atau solusi yang baru. Kemudian jiwa kepemimpinan, di mana ini digunakan untuk mengarahkan tim dalam proses pengembangan sistem. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk membuat model sistem seperti yang disebutkan tadi, seperti diagram aliran data atau ERP, supaya sistem itu bisa lebih mudah dipahami. Selanjutnya di sini ada mengelola pengetahuan sumber daya informasi. Nah, dalam sebuah organisasi pengetahuan itu merupakan aset yang sangat penting, di mana pengetahuan ini tuh bisa berasal dari karyawan, sistem, atau data yang dimiliki. Nah, kalau ini tuh dikelola dengan baik, pengetahuan itu bisa membantu organisasi untuk bekerja lebih efektif. Nah, di sini ada beberapa sumber pengetahuan dalam organisasi. Yang pertama yaitu dari perangkat lunak, yang dimana ini tuh biasanya menyimpan prosedur dan juga proses kerja. Kemudian yang kedua yaitu basis data yang berisi informasi tentang aktivitas dan sumber daya organisasi. Kemudian yang ketiga dari karyawan itu sendiri, yang dimana karena mereka ini memiliki pengetahuan berupa pengalaman, keterampilan, dan juga pemahaman tentang proses bisnis. Nah, ada juga knowledge management atau manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan sendiri itu proses untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, juga membagikan pengetahuan supaya bisa dimanfaatkan oleh semua anggota di dalam organisasi tersebut. Karena pengetahuan itu penting, maka perlu dikelola dengan baik melalui knowledge management. Nah, manfaatnya sendiri itu ada 4 ya.
Yang di sini yang disebutkan cuma ada 4. Yang pertama, menyimpan pengetahuan penting secara terstruktur, mempermudah akses informasi, meningkatkan pembelajaran organisasi, juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi dengan adanya knowledge management ini, informasi yang dimiliki organisasi itu tidak hilang begitu saja, tapi bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kinerja dan juga perkembangan organisasi. Perkenalkan, saya Aurelia Putriwardana dengan NPM Mahir 60. Di slide ini saya akan menjelaskan mengenai kantor maya atau bisa juga disebut sebagai kantor virtual. Jadi kantor virtual ini itu adalah sistem yang memfasilitasi karyawan untuk bekerja dari mana saja tanpa harus datang secara fisik ke kantor. Jadi dalam kantor maya ini juga terdapat 2 tipe. Yang pertama adalah telecommuting, yang kedua adalah hoteling. Jadi kalau telecommuting ini adalah bentuk dari implementasi kantor virtual, di mana kegiatannya itu hampir 100% adalah tidak langsung datang ke kantor. Lalu telecommuting ini berkembang pada tahun 70-an dengan ditandai munculnya mikrokomputer dan teknologi komunikasi sehingga orang-orang itu bisa bekerja dari mana saja secara online dengan memanfaatkan komputer dan teknologi komunikasi tersebut. Lalu keuntungannya adalah yang pertama fleksibilitas jam kerja, di mana kalau bekerja secara online atau daring ini kita bisa mengerjakan tugas itu fleksibel sesuai free-nya kita di jam berapa, asalkan tenggat atau deadline-nya itu memenuhi seperti itu. Lalu yang kedua adalah media digital memastikan koordinasi terstruktur meskipun terpisah jarak. Nah, di mana-mana kita memang perlu koordinasi ya. Nah, kalau misal di kantor, koordinasinya gampang. Seorang manajer atau atasan bisa langsung menemui bawahan dan mengumumkannya secara langsung di depan publik. Tapi kalau misal secara online, itu juga bisa dengan cara bisa by email. Jadi misal manajemen udah punya keputusan, lalu perlu share ke semuanya, itu bisa di-share melalui email. Lalu kekurangannya ada sifat terisolasi, dianggap kurang penting. Nah, ini karena para karyawan itu tidak datang secara langsung. Jadi para karyawan itu merasa seperti mereka sedang terisolasi atau tidak dianggap. Pekerjaannya juga selalu monoton gitu-gitu aja, tidak mendapatkan perhatian lebih dari atasan. Lalu yang kedua adalah rasa cemas akan terhambatnya karir. Nah, karena para karyawan ini merasa pekerjaannya hanya begitu-begitu aja setiap harinya, jadi mereka itu cemas, nggak ada perkembangan dalam mereka menjalankan tugas dan otomatis mereka berpikir bisa nggak ya suatu hari nanti aku ini bakal naik jabatan, kalau kerjaanku ya cuman gini-gini terus, toh juga atasan itu nggak menilai kinerjaku, mereka hanya tahu hasilku, seperti itu. Lalu yang ketiga ada mengikis batasan antara kehidupan profesional pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Nah, kalau misal kita mengerjakan sesuatu secara daring atau misal kita lagi kuliah online nih, itu nggak menutup kemungkinan kita bangun tidur langsung buka laptop dengan keadaan pakai baju tidur seperti itu. Lalu kalau misal kita ada Zoom pun, kita akan rapi di bagian atasnya aja, lalu di bagian bawah kita compang-camping. Nah, kalau misalnya Zoom-nya off cam, itu bisa juga kita sambil kerjain hal lain seperti itu. Sehingga kalau hal itu terus-terusan dikerjakan, terutama misal pada ibu rumah tangga, pada seorang ibu yang baru memiliki anak kecil gitu ya, dia bekerja secara daring, otomatis pekerjaan itu akan dia lakukan bersamaan dengan mengurus anaknya. Nah, kalau pekerjaan seperti itu dilakukan terus-menerus, lama-kelamaan batasan antara kehidupan profesional dan kehidupan pribadi itu juga akan terkikis. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke hoteling. Hoteling ini merupakan evolusi atau perkembangan dari telecommuting. Kalau bedanya, kalau telecommuting tadi kan bekerjanya full dari jarak jauh atau remote work. Nah, kalau hoteling dia itu merupakan efisiensi ruang kerja fisik di dalam kantor. Jadi sesekali itu karyawan tetap datang ke kantor. Hoteling itu dia tetap punya kantor fisiknya. Cuman ruang kantornya itu terbatas sehingga
ruang kantor itu sistemnya seperti kita memesan kamar di hotel. Karyawan harus melakukan reservasi terlebih dahulu untuk menggunakan ruangan tersebut. Misalnya, saya dan tim saya perlu mengadakan rapat offline di kantor, sehingga malam ini saya harus reservasi untuk saya menggunakan ruangan A di tanggal sekian, seperti itu. Jadi sesekali kita bisa datang ke kantor by reservasi. Nah, tujuannya adalah untuk efisiensi ruang kantor serta penghematan biaya. Terus, perusahaan tetap menyediakan ruang kerja fisik namun terbatas di kantor sehingga karyawan harus reservasi terlebih dahulu. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Resikonya adalah ruangan bukan milik pribadi, bergantian dan resiko barang hilang. Nah, anggap saja nih misal ketika perkuliahan, kita kan anak FEB. Lalu kalau misal kita kuliah sistem informasi manajemen ini, kita kuliahnya di FH. Nah, pihak FEB itu pasti melakukan reservasi terlebih dahulu ke pihak FH, di mana pihak FEB bertanya apakah ada ruangan kosong di jam sekian. Nah, pihak FH bilang ada di ruangan ini. Nah, akhirnya itulah mengapa anak akuntansi khususnya kelas SIM L ini pindah ke FH di ruangan itu. No, cuman ruangan itu bukan ruang pribadi FEB, ya kan? Bukan ruang tetap kita, anak-anak SIM-L. Kita bergantian dengan anak-anak FH. Hari ini kita tempati, besok udah tidak kita tempati lagi. Minggu depannya lagi baru kita tempati lagi. Nah, itu bergantian, bukan milik berpribadi, dan resiko barang hilangnya itu tinggi karena kita setiap hari tidak berada di ruangan yang sama. Oke, selanjutnya adalah keuntungan dan dampaknya dari adanya kantor maya atau kantor virtual ini. Yang pertama adalah rendahnya biaya fasilitas. Saya gabung aja dengan poin yang kedua, yaitu rendahnya biaya peralatan. Dimana kalau misal kantor secara fisik itu kan perusahaan pasti mengeluarkan cukup banyak biaya untuk menyewa gedung, untuk membeli fasilitas peralatan, misal mobil operasional, meja, kursi, lemari, printer, dan lain-lain. Nah, kalau dengan adanya kantor virtual ini, hal ini tuh dapat diminimalisir. Terutama kalau misal biaya fasilitas, perusahaan itu nggak perlu menyewa kantor yang terlalu besar, kantor yang terlalu bagus. Perusahaan bisa menyewa kantor dengan ukuran yang kecil atau sedang, nggak terlalu besar, karena tidak membutuhkan kapasitas yang besar. Karena kan sebagian besar karyawannya bekerja secara online. Kantor itu hanya sebagai formalitas saja bahwa perusahaan ini tetap memiliki alamat beralamat, perusahaan ini tuh tetap beralamat di sini gitu loh, sebagai identitas perusahaan. Lalu rendahnya biaya peralatan seperti pembelian meja, kursi, almari, dan lain-lain itu bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih murah, lebih bermanfaat. Contohnya bisa dengan mengembangkan teknologi komunikasinya, mengembangkan teknologi informasinya, terus juga bisa dengan eh, promosi eh, promosi digital dikencangkan di bagian itu untuk memasarkan produknya seperti itu. Lalu ada kontribusi sosial. Nah, kantor maya ini itu memungkinkan membuka kesempatan peluang buat mungkin ibu-ibu rumah tangga yang baru memiliki anak kecil, terus orang-orang yang cacat secara fisik, yang dimana mereka itu kemungkinan besar sulit untuk bekerja secara fisik atau bekerja secara datang langsung ke kantor seperti itu. Dengan adanya kantor maya ini, eh, orang-orang seperti itu tetap bisa berpenghasilan, tetap bisa bekerja dengan cara WFA, work from anywhere, seperti itu. Lalu ada juga pencegahan pemberhentian kerja ini. Jadi kalau misal nih kita menghadapi suatu bencana alam atau musibah, atau misal anggap saja kayak tahun kemarin, beberapa tahun yang lalu itu COVID-19, perusahaan secara fisik itu tentu akan
dengan terpaksa memberhentikan kegiatan operasionalnya. Kantor tutup, ya kan, libur, otomatis kegiatan operasional juga terhambat. Nah, ini merupakan keuntungan dari kantor maya, karena kenapa? Walaupun di luar sedang ada hujan badai, katakanlah seperti itu ya, kantor itu tetap bisa bekerja, tetap dapat melakukan kegiatan operasionalnya, tetap dapat berpenghasilan seperti itu, karena nggak ketergantungan karyawan harus datang ke kantor, karyawan bisa bekerja dari rumah, dari mana saja. Lalu dampaknya yang pertama adalah rendahnya moral. Nah, ini tuh karena kurangnya feedback sebenarnya intinya itu. Jadi kita kalau misal kantor datang, kita tahu gitu loh secara langsung. Kita udah ngerjakan, kita lapor ke atasan pekerjaan kita seperti ini, kita tuh bisa mendapatkan feedback langsung dari atasan. Kita bisa dikomentari kalau kinerja kita ini udah bagus atau masih ada kurangnya, salahnya di mana, kita tuh jadi tahu. Tapi kalau misal secara online itu bisa dilakukan, cuman mungkin rasanya beda dengan kalau kita datang bekerja secara offline. Feedback yang kita dapatkan itu berbeda atau mungkin tidak sesering kalau kita ngantor secara offline seperti itu. Lalu juga ada resiko keamanan yang mengkhawatirkan. Nah, karena semua ini adalah basisnya online, dilakukan di internet, maka kesempatan hacker ya peretas untuk mengambil data-data informasi pribadi maupun kantor itu tuh akan sangat besar dibanding kita gini. Misal kalau kita kantor, kita mengerjakan memang dengan cara online. Cuman kita bisa melakukan backup plan, misalnya pekerjaan yang kita kerjakan tadi bisa kita print, ya kan? Printnya dari mana? Fasilitas kantor. Terus dokumen fisik tadi bisa kita simpan di kantor. Sehingga misal suatu hari nanti ada hacker menyerang data kita di komputer, kita tuh punya backup plan si dokumen fisik ini tadi. Nah, apakah nggak bisa dilakukan secara online? Bisa. Cuman memang otomatis kita akan menanggung biaya printer itu secara pribadi, tidak dengan ditanggung perusahaan, seperti itu. Selanjutnya kita beranjak ke organisasi virtual. Organisasi virtual itu adalah model organisasi di mana kegiatan bisnis tidak lagi bergantung pada satu lokasi fisik tertentu. Dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, karyawan, manajer, maupun mitra dapat tetap bekerja dan berkoordinasi meskipun berada di tempat yang berbeda. Hal ini membuat organisasi menjadi lebih fleksibel dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Dalam organisasi virtual, proses kerja seperti kolaborasi, pertukaran informasi, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui jaringan digital, misalnya menggunakan email, platform kolaborasi online, video conference, atau sistem manajemen proyek. Dengan cara ini, pekerjaan tetap dapat berjalan secara efektif walaupun anggota tim tidak berada di tempat yang sama. Beberapa sektor lebih mudah menerapkan organisasi virtual, terutama industri yang berbasis pengetahuan. Contohnya di bidang pendidikan, kesehatan, hiburan, pariwisata, dan konsultasi. Bidang-bidang ini bergantung pada ide, informasi, dan keahlian manusia sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara digital tanpa harus selalu berada di kantor. Misalnya di bidang pendidikan itu ada ruang guru. Jadi sebelum adanya ruang guru biasanya itu kan kita melakukan bimbel itu di Ganesha Operation, di Primagama, atau di tempat les-les private. Nah, terus datanglah ruang guru, yaitu platform belajar bimbel online gitu. Dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, ini kan merupakan implementasi dari adanya kemajuan teknologi. Lalu yang kedua, kesehatan. Sekarang ada Halodoc. Ya, walaupun menurut saya diagnosa dari Halodoc itu masih kurang bila dibandingkan kita langsung datang konsultasi ke rumah sakit. Lalu ada di bagian hiburan. Nah, hiburan ini banyak banget. Misal channel-channel YouTube sekarang, artis-artis yang dulunya hanya berkarya di televisi, sekarang mereka juga bisa menghasilkan duit di YouTube. Contohnya misal Rans Entertainment. Nah, Rans Entertainment itu juga dia merupakan corporation.
dia bisa menghasilkan duit dari situ. Dia juga merupakan perusahaan di bidang hiburan. Lalu ada juga pariwisata. Contohnya, misal nih ada tiket.com. Dulu kita tuh kan kalau misal mau beli tiket pesawat atau kereta, kita harus datang langsung ke bandara. Hamin berapa gitu kita datang, kita cek jadwalnya. Cuman kalau sekarang dengan adanya tiket.com, Traveloka, KAI Akses dan lain sebagainya, kita tuh bisa lihat jadwalnya langsung dari HP, terus kita juga bisa langsung pesan tiketnya dari rumah. Seperti itu akan memudahkan kita untuk memesan. Dan juga di bidang konsultasi. Nah, walaupun memang masih banyak kantor-kantor untuk konsultasi. Misal anggaplah kita ambil contohnya Big Four ya. Big Four itu kan eh, adalah anggaplah itu konsultan gitu ya. Nah, tapi untuk hanya berkonsultasi dengan klien, hal itu bisa dilakukan secara online. Jadi, saya punya perusahaan, saya butuh untuk diaudit. Nah, bagaimana cara kita berkonsultasi itu bisa melalui Zoom, seperti itu. Lalu, penerapan organisasi virtual itu dapat mengurangi kebutuhan ruang kantor fisik dan juga mengurangi mobilitas pekerja menuju pusat perkantoran. Hal ini berpotensi menurunkan kepadatan kota serta kemacetan lalu lintas karena tidak semua pekerja harus datang ke kantor setiap hari. Nah, memang biasanya kalau kita tahu di daerah Surabaya misalnya, pusat-pusat perkantoran seperti di MER, di eee, Basuki Rahmat, itu kan kalau setiap pagi, sore itu jalannya macet banget. Nah, harapannya dengan, semakin banyak adanya organisasi virtual ke depannya itu bisa mengurangi kemacetan ini, seperti itu. Lalu, agar organisasi virtual dapat berjalan dengan baik, tenaga kerja perlu memiliki kemampuan literasi informasi serta keterampilan menggunakan teknologi digital. Selain itu, karyawan juga harus berkomunikasi secara efektif dan bekerja secara mandiri karena sebagian besar pekerjaan dilakukan melalui media digital. Sebenarnya kalau kemampuan literasi informasi serta keterampilan menggunakan teknologi digital, saya rasa bukan hanya untuk karyawan yang bekerja pada organisasi virtual saja, tapi ini merupakan kemampuan basic yang harus dimiliki setiap individu. Karena kenapa? Karena kita sudah hidup di zaman teknologi yang sudah canggih. Jadi kita harus bisa melek secara teknologi seperti itu. Ini merupakan prinsip dasar eh, ilmu dasar yang memang kita harus punya seperti itu. Oke, menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Kita harus tahu dulu nih mengenai manajemen pengetahuan atau knowledge management. Jadi, knowledge management ini adalah suatu pendekatan yang digunakan organisasi untuk mengelola pengetahuan sebagai sumber daya penting. Jadi, di mana intinya adalah sumber daya utama dari perusahaan adalah knowledge, adalah pengetahuan. Itu adalah utamanya. Pengetahuan tersebut bisa berasal dari pengalaman kerja, hasil penelitian, maupun ide dari karyawan. Sehingga melalui sistem manajemen pengetahuan, informasi tersebut dapat dikumpulkan, disimpan, dan dibagikan sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota organisasi. Lalu, pengelolaan pengetahuan yang baik itu dapat membantu perusahaan dalam proses pengembangan produk. Informasi dari proyek sebelumnya, pengalaman tim, serta hasil penelitian dapat digunakan kembali untuk mempercepat proses inovasi. Selain itu juga dapat mengurangi kesalahan yang sama dalam proyek berikutnya, sehingga pengembangan produk bisa menjadi lebih efektif. Sistem manajemen pengetahuan ini memungkinkan informasi dapat diakses oleh berbagai departemen dalam organisasi. Hal ini membuat karyawan dari berbagai bagian dapat saling berbagi pengetahuan dan bekerja sama dengan lebih baik. Nah, tapi tetap dalam batasan-batasan tertentu. Tidak semua hal itu dapat diakses oleh seluruh departemen. Pasti ada batasan-batasannya. Dengan adanya akses informasi yang lebih luas, proses pengambilan keputusan juga dapat dilakukan lebih cepat dan lebih berbasis data.
Teknologi informasi memiliki peran penting dalam mendukung penerapan manajemen pengetahuan. Platform digital seperti sistem database, internet perusahaan, atau aplikasi kolaborasi memungkinkan karyawan untuk berbagi ide, pengalaman kerja, dan informasi penting secara lebih mudah. Teknologi ini juga membantu perusahaan menyimpan pengetahuan organisasi agar tidak hilang ketika karyawan berpindah atau keluar dari perusahaan. Nah, dampaknya nih bagi perusahaan, jika manajemen pengetahuan diterapkan dengan baik, perusahaan dapat meningkatkan kualitas inovasi dan memperkuat daya saingnya. Pengetahuan yang dimiliki organisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan strategi bisnis yang lebih efektif. Oleh karena itu, manajemen pengetahuan sering dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga keunggulan kompetitif perusahaan. Selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai studi kasus tentang e-Card di Indonesia yang merupakan salah satu contoh kegagalan penggunaan dan juga pengembangan sistem. Oke, kita masuk ke latar belakang kasusnya. Jadi e-Card sendiri itu merupakan kartu elektronik yang digunakan untuk pembayaran tol secara non-tunai dengan teknologi chip. Nah, ini tuh cara kerjanya sangat simpel, di mana pengendara itu hanya perlu tap atau menempelkan kartu ke mesin reader card atau mesin pembaca kartu. Kemudian saldo itu akan otomatis terpotong sesuai dengan tarif tol. Nah, tujuan dari sistem ini tuh adalah untuk mempercepat proses transaksi di gerbang tol, juga mengurangi antrian kendaraan dan mendukung penggunaan pembayaran elektronik agar lebih praktis. Nah, untuk permasalahan yang terjadi yaitu masih banyak masalah, dimana itu salah satunya kartu itu nggak kebaca oleh mesin, kemudian sistem mengalami error saat transaksi juga, yang tadinya mau mengurangi antrian di gerbang tol malah bikin antrian panjang di gerbang tol. Nah, dari kasus ini tuh bisa dilihat bahwa meskipun kita itu udah pakai teknologi informasi, tapi masih ada kendala teknis dan juga operasional. Jadi perlu dilakukan analisis untuk meningkatkan kinerja sistem itu bisa lebih optimal. Oke, pada slide ini saya akan membahas analisa kegagalan sistem dengan contoh e-tol card di Indonesia. Jadi sistem pembayaran tol elektronik ini sebenarnya melibatkan beberapa pihak seperti pengemudi, yaitu penggunanya, operator jalan tolnya, serta tim profesional IT seperti sistem analis, programmer, dan network specialist. Mereka itu bekerja sama untuk membuat sistem yang dapat mempercepat proses transaksi di gerbang tol. Namun, pada praktiknya, sistem ini masih sering mengalami beberapa kendala. Misalnya, kartu yang tidak terbaca oleh mesin, kerusakan pada alat pembaca kartu, atau terkadang ada masalah pada jaringan dan integrasi teknologi yang digunakan. Masalah tersebut biasanya berkaitan dengan beberapa faktor seperti keandalan teknologi yang digunakan, kualitas desain sistem, serta kemudahan penggunaan bagi pengguna. Selain itu, peran pengguna juga penting. Masukan dari pengguna itu dapat membantu pengembang mengetahui kelemahan sistem sehingga mereka bisa melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan. Jadi kan programmer maupun sistem analisnya tidak setiap hari lewat tol. Jadi dari mana mereka bisa tahu kalau sistemnya ini masih ada yang perlu diperbaiki kalau tidak ada feedback atau tidak ada laporan dari pengguna jalan tol, sehingga salah satu caranya adalah dengan adanya masukan seperti itu. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi sistem secara berkala, meningkatkan kualitas perangkat pembaca kartu, serta memperkuat infrastruktur jaringan agar sistem e-tol card dapat bekerja lebih stabil dan memberikan pengalaman transaksi yang lebih baik bagi pengguna. Kesimpulan dari penjabaran kasus mengenai sistem e-tol card di Indonesia sendiri yaitu dari kasus yang telah dipaparkan bisa disimpulkan jika e-tol card yaitu sistem bayar elektronik yang dibuat untuk memudahkan transaksi pada jalan tol lewat metode non-tunai. Sistem ini sendiri memakai teknologi chip yang menyimpan sejumlah nominal elektronik yang membuat proses bayar di gerbang tol bisa lebih cepat dan praktis daripada bayar tunai. Penerapan e-tol card sendiri bertujuan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengurangi antrean kendaraan dan mendukung program pemerintah untuk mendorong pemakaian sistem bayar digital. Namun, dalam praktiknya, sistem ini masih
terdapat kendala seperti kartu yang tidak terbaca mesin, gangguan sistem, dan masalah infrastruktur teknologi yang dipakai. Masalah tersebut dapat menyebabkan proses transaksi terhambat dan membuat antrean di gerbang tol. Hal tersebut menunjukkan jika penerapan teknologi informasi tidak selalu berjalan sesuai dengan perencanaan karena masih dipengaruhi faktor teknis dan operasional. Sistem e-toll card masih sangat bergantung pada kualitas desain sistem, keandalan teknologi, serta kerjasama antara pengguna dan profesional IT dalam mengelolanya. Di samping itu, keterlibatan pengguna lewat feedback juga menjadi faktor penting dalam proses penilaian dan pengembangan sistem. Dengan evaluasi berkala, kualitas perangkat bisa ditingkatkan dan harapannya infrastruktur jadi lebih baik. Sebagai harapan ke depannya, sistem e-toll card bisa beroperasi lebih stabil dan memberi pengalaman transaksi efektif bagi para pengguna jalan tol. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini adalah sistem informasi memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas organisasi modern karena membantu pengelolaan data dan informasi secara lebih efektif sehingga meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi informasi juga mendorong perubahan dalam struktur organisasi dan cara kerja, di mana pengguna tidak lagi hanya sebagai pemakai sistem, tetapi juga dapat terlibat dalam pengembangan aplikasi melalui konsep komputasi pengguna akhir. Selain itu, penerapan manajemen pengetahuan memungkinkan organisasi menyimpan, berbagi, dan memanfaatkan pengetahuan untuk mendorong inovasi serta meningkatkan daya saing. Studi kasus implementasi e-toll card itu juga menunjukkan bahwa keberhasilan sistem informasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kualitas sistem, kesiapan infrastruktur, serta evaluasi berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pengguna sistem dan pengembang menjadi faktor penting agar sistem informasi dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat. Saran dari pemaparan materi yang telah dibahas yaitu pengembangan sistem informasi harus menyeluruh, tidak hanya fokus pada teknologi, tapi juga memperhatikan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan kerjasama antara pengguna sistem dengan spesialis informasi. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan pemeliharaan sistem secara berkala untuk mengidentifikasi serta mengatasi kendala teknis maupun operasional yang muncul saat sistem digunakan. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang IT melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan agar pengguna dan pengembang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dengan langkah tersebut, penerapan sistem informasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan optimal dalam mendukung kegiatan organisasi. Sekian dari pemaparan materi yang kelompok 4 sajikan. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf.